Saya tanyakan hubungan antara sumbangan Netflix dengan stimulus ini kepada Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Kami masih membahas skema lisensi dan belum final. Kemungkinan akan bernama skema fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual film. Jadi tidak ada hubungannya dengan skema lisensi yang diinisiasi oleh Netflix sebagai perwakilan pemerintah. Dari Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Kepada Menteri yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana implementasi stimulus perfilman sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional, dan kepada beliau saya juga minta untuk menyampaikan jumlah rincian anggarannya. Program ini menyasar kepada aspek demand dan supply dari ekosistem perfilman nasional yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian dan menghidupkan kembali industri perfilman Indonesia di masa pandemi. Pelaksanaan rencana melalui 3 skema, yakni skema promosi film dengan total sebesar 60 miliar rupiah, skema produksi film dengan total sebesar 15 miliar rupiah, skema fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual film. Saat ini masih dalam proses pembahasan dan pengajuan untuk mekanisme pelaksanaan dan total anggarannya. Pemerintah melalui dana stimulus ini akan membeli lisensi dari film itu, tentu dengan harga tertentu yang diharapkan nilai dari pembelian itu akan mampu merangsang pemilik film untuk tidak tekor. Nah, pertanyaannya adalah, kepada Menteri saya tanyakan, lalu film-film itu oleh pemerintah mau diapakan? Untuk kegiatan apa? Ataukah sekedar dibeli lisensinya lalu film itu diam, disimpan di filing kabinet atau di laci? Ataukah diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan apresiasi melalui sekolah atau nobar dan sebagainya, yang tentu saja di musim pandemi ini belum tepat dilakukan? Ataukah akan ditayangkan melalui OTT misalnya? Nah, OTT ini apakah OTT mungkin yang gratis, ataukah juga OTT yang semacam Netflix misalnya yang tidak gratis, dan kebetulan memang ada kerjasama antara VPI dengan Netflix. Seperti kita tahu, kemarin Netflix mengedarkan press release karena menyumbang 7,1 miliar untuk insan film yang terkena dampak pandemi. Jadi hal ini saya tanyakan juga kepada Menteri. Selama kondisi pandemi COVID-19, revenue industri perfilman turun sebesar 94%, sehingga produsen film tidak berani untuk menayangkan film mereka karena takut merugi. Hal ini menyebabkan film mereka, dalam hal ini film siap tayang dan siap distribusi, hanya tersimpan di inventory. Dan dengan berkurangnya pendapatan film tersebut, membuat agak sulit untuk memulai produksi film baru. Kami sedang membahas skema dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah melalui skema fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual film, dengan tujuan agar rumah produksi berani menayangkan film mereka. Dan diharapkan juga dana yang didapatkan dari bantuan ini bisa digunakan lagi sebagai modal untuk melaksanakan produksi film berikut yang dapat menggerakkan tenaga kerja. Ya, stimulus ini ada produksi film, ada pembelian lisensi, atau sekarang ada produksi film daerah. Saya tanyakan, targetnya kira-kira dalam rentang waktu, kalau sekarang September, Oktober, November, dan Desember harus ada pertanggungjawaban, maka
kira-kira akan berapa judul film yang dibeli lisensinya. Kepada beliau juga saya tanyakan berapa film daerah yang akan diproduksi, lalu apa yang dimaksud dengan promosi film, apakah promosi atau reklame tiap judul film atau judul-judul film yang dibeli lisensinya atau dibantu produksinya itu yang diberi dana untuk berpromosi, ataukah sebenarnya bantuan promosi film itu adalah sebuah program untuk mempromosikan secara keseluruhan film Indonesia, semacam kegiatan yang isinya adalah program kampanye film, promosi film, publikasi film, atau asosiasi film. Nah, ini saya tanyakan juga kepada Bapak Sandiaga Uno. Skema promosi yaitu bantuan pemerintah promosi di sektor film diberikan kepada 40 penerima bantuan terkurasi dengan nilai bantuan pemerintah sebesar 1 miliar rupiah per rumah produksi untuk film Indonesia siap tayang dalam bentuk film panjang atau film layar lebar. Skema produksi yaitu bantuan pemerintah untuk produksi film diberikan kepada 60 penerima bantuan terkurasi dengan nilai bantuan pemerintah sebesar 250 juta rupiah per rumah produksi atau komunitas perfilman. Untuk film Indonesia siap produksi atau film Indonesia dalam tahap penyelesaian, skema fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual film di mana saat ini masih dalam proses pembahasan. Seperti kita tahu, sebelum pandemi tahun 19 tuh misalnya 1 tahun diproduksi sekitar 140 judul film. Nah, tentu ini ada kaitannya, stimulus ini kira-kira dengan jumlah yang cukup banyak miliaran itu kira-kira akan menjangkau berapa judul film. Karena ini nanti akan berindikasi, akan menyentuh sekian banyak pemangku kepentingan yang mana dan berapa, ya, atau berapa perusahaan-kah film yang akan tersentuh, atau kalau melalui jalur asosiasi kira-kira akan berapa asosiasi yang tersentuh oleh stimulus ini. Kalau kemudian tadi disebut BPI ikut sebagai bagian dari panitia yang melaksanakan stimulus ini, maka di sana lebih dari 54 asosiasi perfilman. Apakah mereka semua akan mendapatkan rangsangan atau bagian dari program stimulus ini? Seperti kita tahu, di dalam keunsuran atau para stakeholder BPI itu ada unsur-unsur kegiatan perfilman, ya, ada unsur perusahaan film, juga ada unsur yang lain, profesi. Nah, apapun unsur itu, ini adalah bagian dari pilar-pilar ekosistem perfilman nasional. Target penerima bantuan berdasarkan total dari masing-masing skema adalah sekitar sebanyak 150 film. 150 film ini akan mendapatkan dana bantuan pemerintah berdasarkan hasil seleksi dan kurasi. Target penerima bantuan adalah rumah produksi atau komunitas perfilman yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam wawancara kronik film sinematek ini saya tanyakan juga kaitannya dengan dana sumbangan Netflix sebesar 7,1 miliar. Apakah dana itu ada kaitannya dengan program pembelian lisensi, misalnya program stimulus tadi, ataukah dua hal yang terpisah? Tetapi bahwa kita tahu yang pertama kali mengumumkan adanya dana sumbangan dari Netflix ini adalah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, disusul kemudian oleh pihak Netflix yang kemudian membagi-bagikan
siaran pers atau press release mengenai hal itu. Saya tanyakan hubungan antara sumbangan Netflix dengan stimulus ini kepada Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Kami masih membahas skema lisensi dan belum final. Kemungkinan akan bernama skema fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual film. Jadi tidak ada hubungannya dengan skema lisensi yang diinisiasi oleh Netflix sebagai perwakilan pemerintah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Netflix yang menginisiasi bantuan ini. Ya pemirsa, selalu bahwa transparansi menjadi sangat melegakan karena salah satu dari amanat reformasi adalah keterbukaan. Apalagi hal-hal yang menyangkut masalah anggaran yang melibatkan uang negara atau uang rakyat. Maka publik memang berhak untuk mengetahui seterang-terangnya bagaimana hal-hal semacam ini berlangsung. Kita akan jumpa lagi dalam Kronik Film Sinematek. Kronik Film Sinematek.